Apa suaranya? Iya, suaranya kecil jauh, Pak. Sekarang gimana? Masih. Cek 1. Nah. Cek 1. Iya tuh. Oh, kencang kok harusnya. Cek 1. 1, puji Tuhan. Shalom. Sudahkah? Sudah, Pak. Oke. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu
Kau semakin nyata, Kau semakin benar. Oh, haleluya. Pekerjaanmu semakin terserami, karena Kau semakin bisa dirasakan, semakin bisa disentuh. Oh, mata ini semakin jelas melihatku, memandangku. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau limpahkan, itu cukup bagi kami. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku buat, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, haleluya. Persembahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Oh.
Haleluya. Tinggal di dalam-Mu, Engkau dalam kami. Yesus, Engkau menjadi sangat nyata. Haleluya, terima kasih bersekutu dengan pribadi-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau kebenaran kami. Engkaulah hidup kami. Kami boleh makan bersama-sama dengan Engkau dan Engkau makan bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus meningkatkan pikiran kami. Engkau semakin nyata hidup di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur. Anugerah-Mu saja yang membuat kami boleh mengerti pribadi-Mu yang menjelma di dalam kami. Bukan karena siapa kami, tapi karena kehendak-Mu yang mau menyatakan dirinya bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Kau ajaib dan luar biasa. Kaulah segala. Haleluya. Amen. Berapa itu? Hah?
guntur gitu. Cek 1, shalom semua. Shalom. Bisa minum dulu, saudara. Wah. Ada yang minum kopi kah? Pak Nasir minum kopi. Minum air zam-zam saja. Pak Nasir kayaknya minum air hidup itu. Air putih saja yang lebih baik. Tambahkan dikit anggur katanya. Baik, oke. Saudara, kepada jemaat di Laodikia, saudara, dia datang dengan nama yang berbeda ya. Kalau kepada jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Ya, jadi berbeda-beda dia datang. Yang benar, yang memegang kunci Daud. Oke. Kepada jemaat Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Oke. Memang ada guntur di luar? Oh, iya. Oke, coba kita mundur ke belakang ya. Kepada jemaat Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Ya. Kepada jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Karena saudara, jemaat Smyrna ini kan jadi makin lama dia, kalau saudara perhatikan dari jemaat Efesus, itu memang keadaannya itu dari top gitu ya, turun menjadi mati sebetulnya. Jadi keadaan gereja juga demikian ya, sejarah gereja. Sejarah gereja. Ya. Nah, jadi di Pergamus itu inilah firman. Makanya dari yang pertama itu lihat pergantian nama ya, pergantian nama memperkenalkan dirinya. Ya. Kepada Pergamus itu inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Beda ya dengan yang di atas ya. Lalu saudara, kepada jemaat Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Yang tadi kan pedang ya, tapi sekarang matanya bagaikan nyala api. Ini kan juga yang dilihat oleh Yohanes ya. Lalu saudara kita lihat, Sardis tadi sudah kita baca ya. Lalu yang terakhir itu saudara, kalau kita lihat ke jemaat Philadelphia itu saudara, itu dikatakan inilah dia dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka,
tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sehingga saudara, kalau saudara lihat jemaat Philadelphia itu benar-benar diyakinkan. Jadi ini berbicara mengenai gereja selanjutnya ya. Zaman selanjutnya. Dan pada waktu itu saudara, ini ada di dalam satu jemaat ya di Asia. Memang jemaat ini ada. Ada 7 jemaat pada waktu itu. Tapi ternyata begitu ini dituliskan gitu, ternyata itu menjadi zaman gereja juga, perjalanan gereja. Jadi ketujuh jemaat ini sudah ada di zamannya Yohanes. Ya, makanya ada surat ini kepada ketujuh jemaat itu. Ya. Nah, tapi setelah lewat masa rasul-rasul, nah ini menjadi peradaban gereja, sejarahnya seperti perjalanan. Ya. Nah, sehingga saudara kita lihat kepada jemaat Laodikia ini yang terakhir. Jadi perhatikan dari 7 jemaat ini, walaupun berbeda-beda, berbeda zaman, Tuhan datang dengan nama yang berbeda. Atau dengan watak yang berbeda, karakteristik yang berbeda gitu. Dari setiap tadi. Nah, yang mau kita perhatikan sekarang adalah jemaat Laodikia ini. Dia datang dengan nama apa? Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Baik, saudara. Saudara, kita perhatikan, saudara, bahwa kenapa dikatakan dia dari Amin? Semua ini pribadi yang sama ya. Apa itu? Haleluya. Saudara, perhatikan saudara, dikatakan ini adalah dari Amin. Tadi saudara, kalau saudara perhatikan dia dari ini kan meningkat ya. Tetapi yang terakhir ini seolah kembali ke awal. Dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Jadi saudara perhatikan bahwa Sang Amin ini ya seperti satu pribadi. Walaupun jadi ketika kita berdoa amin. Itu kan? Ya, jadilah. Kan itu kan arti amin ya. Saudara percaya? Amin. Ya. Nah, jadi ini juga, jadi ini seperti dia mewakili dari makanya dikatakan permulaan dari ciptaan. Sang Amin ini. Ya. Nah, jadi saudara, Sang Firman ini gitu ya, Sang Amin ini, itulah yang menyaksikan sejak awal. Makanya dikatakan itu permulaan segala ciptaan. Nah, jadi saudara dia mengawali bagaimana ketika roh menjelma menjadi manusia yang pertama. Kan itu nafas ya. Nafas itu kan ruah. Roh kan menghembuskan nafas. Ruah Elohim gitu. Roh. Itulah pekerjaan pertama. Roh menjadi daging.
Jadi ketika diciptakan langit dan bumi, bumi itu kan materi gitu, yang bisa dilihat secara kasat mata. Ya, jadi ketika diambil dari tanah itu dihembuskan ruah Elohim. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia atau daging itu, atau tubuh, atau tanah liat itu kan benda materi. Oke, jadi ketika ditiupkan nafas itu, roh itu kan tak kelihatan. Lalu dia menjadi daging. Jadi ketika ditiupkan, masuklah kehidupan. Tiba-tiba di dalamnya ada segala sistem. Sistem tubuh manusia itu rumit sekali. Ya, ada sel-sel yang paling kecil sekali yang tidak terjangkau. Jadi sebetulnya ketika masuk roh itu dari yang tidak terdeteksi, dari yang tidak tahu bagaimana dia adanya, bagaimana wataknya, sifatnya, bagaimana kuasanya, bagaimana kepintarannya, hikmatnya, apapun itu tidak terdeteksi, tidak ketahuan bagaimana. Apa-apa saja di dalam diri roh itu tidak ketahuan, apa-apa saja. Nah, jadi ketika itu masuk ke dalam daging, ke dalam tubuh, ke dalam tanah liat itu, itulah pertumbuhannya sampai nanti mencapai kesempurnaannya. Jadi inilah proyek pekerjaan Allah. Jadi saudara bayangkan Allah yang tidak kelihatan itu sedang bercermin melalui patung tanah liat itu. Dia sedang seluruh makhluk, termasuk si jahat, sedang juga diajari tentang diri Allah yang sesungguhnya. Ya, kita tahu saudara, Allah ketika melakukan apapun karena dia memang dia sendirian dulu. Sebelum ada segala sesuatu, sebelum iblis ada, sebelum malaikat-malaikat ada, tentu dia tahu dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Jadi dia tak mungkin bisa dikalahkan. Masa dia dikalahkan oleh dirinya sendiri, oleh ciptaannya sendiri? Tak mungkin. Ya, jadi saudara, ketika dia menempatkan pohon pengetahuan itu, saudara mesti tahu bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah dalam dirinya juga. Amin, saudara. Kan dia yang menciptakan pohon itu di sana. Ya kan? Dan justru dia sengaja dan dia sangat yakin bahwa suatu saat manusia akan pilih itu. Karena pengalaman dia ketika terjadi pemberontakan di sorga. Jadi ubah dulu konsep saudara,
yang mengatakan, wah kenapa mempermasalahkan, itu tidak mengenal Allah demikian. Tidak mengenal kedaulatan Allah. Seandainya dulu ya, Adam memilih ini. Enggak. Justru saudara, itu sudah dipikirkan oleh Allah. Lalu dia sendiri sebetulnya yang hidup di dalam diri Adam itu. Ya, memperhatikan dan bagaimana nanti dirinya itu menang juga, karena itu kan rohnya. Makanya kan dikatakan tubuh akan kembali, daging akan kembali menjadi debu katanya, menjadi tanah kan. Engkau berasal dari tanah, engkau menjadi kembali kepada tanah, tapi ruah kembali kepada penciptanya. Oke, lihat pemisahan itu ya, roh kembali kepada penciptanya katanya. Nah, saudara, ketika semua sampai udah parah sekalipun, tahukah saudara, tetap itu untuk satu batas tertentu, setiap manusia itu ada akhir zamannya. Ya, dengan sendirinya. Ada masa di mana hidupnya Allah itu yang di dalam mereka harus berhenti. Itulah secara umum. Ya, sehingga setiap zaman itu bagi mereka untuk hidup di dalam tubuh jasmani ini, saudara. Tubuh materi ini ada batasnya. Ya, dari 900 tahun turun-turun 120 jadi 70, kalau kuat 80, tetapi sekarang mulai naik. Naik kembali secara perlahan. Umur 100 mulai terbiasa lagi, ada naik lagi nantinya. Ya. Nah, dan orang mulai memperhatikan bagaimana hidup lebih natural. Ya, dan itu sampai nanti kita memasuki yang namanya hidup 1000 tahun, bahkan hidup selama-lamanya. Jadi ingat, ini adalah perjalanan panjang sejarah manusia, di mana manusia ini adalah dimasuki oleh roh Allah. Jadi saudara, Allah tidak dapat dikotori oleh apapun kan. Jadi manusia itu berpikir bahwa ketika Tuhan mengatakan sudah rusak benar, ketika dia mengatakan hatinya sangat pilu katanya, ketika melihat kerusakan sehingga terjadi banjir bah itu ya, air bah itu. Manusia itu gak mengerti segala pekerjaan Allah, keberadaan diri Allah gak mengerti. Kemampuan dia, bagaimana coba saudara bayangkan roh Allah yang ada di dalam diri manusia itu, padahal kecenderungan manusia itu sudah melakukan kejahatan. Bahkan saudara, iblis itu ada tepat di dalam diri manusia. Dan dia dengan bebas memanifestasikan dirinya. Bahkan Tuhan Yesus bicara sendiri, iblis adalah bapakmu. Yang bapakmu itu iblis, bukan Allah. Artinya, yang jadi sumbermu itu iblis, bukan Allah, bukan bapakku. Dia berani mengatakan demikian. Kalau saya katakan berani,
itu karena dari Allah yang bicara itu. Ya, itulah kebenaran. Dan kalau saudara perhatikan, Yesus itu menjadi kebenaran itu sendiri. Padahal kan Yesus itu dari tubuh daging. Yang mereka lihat sama, lahir dari seorang perempuan, bermain-main bersama dengan anak-anak pada waktu itu, dan menjadi dewasa. Mereka lihat natural sampai umur 29 tahun. Disitulah dia benar-benar mulai menyadari pekerjaan Allah yang sesungguhnya di dalam dirinya. Disitulah bermanifestasi, disitulah mulai terjadi manusia Yesus makan bersama dengan Allah dan Allah bersama dengan Yesus. Harusnya saudara mulai menangkap perjalanan saudara. Perjalanan umat manusia ini. Kenapa dikatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Ini menjadi kebenaran saudara. Sekali lagi, bukan lagi karena siapa kita. Bukan apa yang kita perbuat. Karena terbukti sehebat Paulus pun harus direndahkan. Sampai dia menyatakan dirinya manusia yang lebih hina, rasul yang lebih hina daripada jemaat yang paling hina. Sampai Tuhan menyingkapkan siapa dirinya. Padahal dia mengalami hal yang supranatural, yang luar biasa. Bagaimana benar-benar dia mengalami perjumpaan yang adikodrati dengan Tuhan Yesus. Di mana benar-benar Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada dia. Dan berfirman kepada dia, pekerjaan yang akan dilakukannya jauh lebih besar. Sangat besar sekali. Dan dia akan menderita. Penderitaan yang dia alami benar-benar saudara. Oleh karena ambisinya dia. Jadi pemilihan Allah atas diri Paulus itu tepat sekali. Jadi dia gak sembarang memilih saudara. Jadi ketika semasa dari kecilnya dia itu sangat istilahnya mempertahankan kekudusan. Mengerti tentang kekudusan Allah. Belajar Taurat mati-matian sampai tak bercela. Nah, jadi ketika itu sekali lagi dipenuhi dengan pekerjaan Allah. Sekali lagi. Jadi ketika di masa, ketika tadi pertama muncul. Segala pemberontakan-pemberontakan itu muncul keluar. Merasa lebih. Itu muncul keluar. Bahkan lebih parah daripada yang ada dalam diri Lucifer. Jadi sebetulnya pada posisi itu saudara, si iblis itu benar-benar memanifestasikan dirinya. Ketika dia berjuang bahkan dia menganiaya orang-orang kudus pada waktu itu. Itu adalah manifestasinya si iblis saudara, si jahat itu. Atau inkarnasinya iblis. Di dalam dirinya. Sampai selanjutnya ketika dia harus, Tuhan katakan ketika dia minta, ambillah duri dalam daging ini. Jadi lebih tepatnya duri dalam daging itu adalah si iblis itu sendiri sebetulnya. Itu lebih tepat. Karena dia kudus, kok ada dia ini hidup di dalam yang kudus ini, kira-kira begitu. Jadi lebih tepatnya duri dalam daging itu adalah watak iblis yang ada di dalam dia. Manifestasi iblis yang ada di dalam dia.
Jadi sehingga menjadi nyata sekali, saudara. Jadi ketika dia mengatakan, ambillah duri dalam daging ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Jadi saudara, kuasa di sini sebetulnya adalah seluruh, bahasanya mungkin seluruh kepenuhan Allah. Namun kan sering kepenuhan Allah, bayangannya kepenuhan Allah itu adalah yang baik-baik saja. Tetapi seluruh kepenuhan Allah sebetulnya adalah seluruh keberadaan Allah. Jadi agak sulit memang mencari kata-kata gitu. Agak sulit menemukan kata-kata yang bisa kita pahami tentang kuasa Allah ini. Jadi kalau orang-orang ahli teologi membahas itu dari akar kata segala macam, nggak mampu, saudara, nggak bisa. Nggak bisa menjelaskan karena kita ini untuk mengerti bahasanya Allah, itu mesti bermiliar-miliar tahun dulu hidup bersama dengan Allah, kira-kira begitu. Baru mengerti bahasanya. Karena kan bahasa itu meningkat gitu. Sesuai dengan pengalaman. Makanya ada, kalau sudah lihat ada tingkat halusnya, tingkat tingginya perkataan, apa yang dimaksud di dalamnya. Itulah kata-kata. Sehingga saudara, untuk menerjemahkan kata tadi, kuasaku sempurna bekerja, itu sebetulnya diri Allah yang mau dimanifestasikan. Ya. Jadi saudara, ketika Roh Taurat itu ada di dalam Paulus, kan berbicara mengenai kekudusan, wah apalagi ya. Itu kan diperkenalkan di situ. Jadi ketika Paulus diperhadapkan sampai dia menemukan dirinya orang yang paling hina. Tapi tetap dengan sadar Allah masih ada di dalam dia. Sampai akhirnya dia memilih kematian yang lebih parah daripada kematian Tuhan Yesus. Itu dengan apa ya? Serela-relanya. Sekali lagi saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri Paulus. Ingat saudara, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Oke? Kalau boleh. Tetapi para rasul berbeda. Ketika salib datang kepada Thomas, ketika dari kejauhan dibawa salib untuk dia karena dia diminta disalibkan. Jadi dia bilang begini, oh salib yang kurindukan. Dia tidak seperti Tuhan Yesus.
Bapak kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tahu apa artinya, saudara? Disitulah pekerjaan Allah di dalam diri seseorang. Jadi semuanya Allah yang bekerja di dalam kita. Tetapi seiring bertumbuhnya kita, saudara, dengan sadar kita memilih itu, menganggap segala sesuatu yang terjadi sebagai sukacita, sebagai satu kebahagiaan. Saudara, sulit sekali saudara untuk mengerti ini, saudara. Kalau saudara tidak meneliti perjalanan hidup saudara. Saudara, yang Tuhan ceritakan kepada kita ini, saudara, adalah perjalanan Dia tinggal di dalam diri manusia. Tinggal di dalam diri Paulus, tinggal di dalam diri Yohanes, semua orang-orang kudus ini. Dan inilah yang dia katakan tadi. Inilah firman dari Amin. Jadi seolah-olah yang berbicara sekarang itu adalah Amin. Jadi kenapa dengan nama-nama yang berbeda, saudara? Supaya kita mengerti pergerakan pekerjaan Allah dalam diri manusia. Dalam diri manusia yang rusak ini, saudara. Dalam diri dunia yang rusak ini. Saudara, tepat iblis itu sudah terperangkap di dalam diri daging manusia ini. Apalagi dengan perkataan Tuhan, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi si jahat ini terperangkap karena apa? Karena dia sangat ingin membuat hati Allah itu menjadi pilu karena dia punya kasih yang luar biasa. Dia iri terus dengan manusia. Dia iri dengan sang firman. Karena dijadikan dia itu sebetulnya hampir setara dengan anak Allah itu, saudara. Dia iri. Sehingga dia manifestasikan itu di dalam diri Kain gitu. Sampai dia bunuh Habel gitu. Sampai kerusakan yang sangat parah dia merajalela di dalam diri manusia. Bahkan sekarang ada lelucon-lelucon bilang, iblis bilang, aku aja nggak separah itu, kira-kira begitu. Tapi itulah manifestasinya iblis. Yang dia pikir, saudara, dia bisa semakin buat Bapa itu atau Allah yang penuh kasih itu benar-benar mungkin akan murka lagi segala macam. Bisa nggak dia perbaiki ini? Kira-kira begitu. Sampai dirinya itu bermanifestasi. Makanya saudara, kalau saudara cek sejarah daripada para hamba-hamba Tuhan, itu bagaimana hidup mereka di penghujungnya. Rasa-rasanya saudara, mereka sangat jauh sekali dari Tuhan.
Itu adalah akibat pekerjaan si jahat. Itulah yang tidak mungkin, ada banyak hal yang tidak dipublikasikan. Tetapi saudara, dengan majunya sekarang teknologi, wah itu ketahuan semua. Keburukan-keburukan. Sehingga terjadi lagi saling menyalahkan. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Selalu begitu. Saudara, selalu kalau orang itu saling menyalahkan, pasti terjadi kehancuran kepada orang yang saling menyalahkan ini. Sampai di zaman kita mulai mengerti keadaan ini. Ingat di awal saudara, ketika Tuhan datang, itu pertama sekali yang terjadi adalah saling menyalahkan. Makanya saudara, kenapa ular yang dikutuk bukan iblis? Karena nggak ada hubungannya lagi. Karena masalah yang ada di hulu adalah kejatuhan iblis, pemberontakan iblis. Itu masalahnya, cuma satu masalahnya. Yang lain ini setelah itu cuma penyelesaian. Pekerjaan Allah. Jadi saudara, itu dibiarkan sampai di banjir Nuh, dibiarkan semua merajalela. Sampai selanjutnya kalau saudara lihat, mungkin tadinya kebangunan rohani ada di negara-negara Eropa ya. Ya kan, dari barat ke timur kan. Penginjilan dari sana. Mereka mendapatkan kebangunan rohani. Wow, luar biasa, mereka mengirim para penginjil-penginjil. Mereka menginvasi. Mereka menjajah mungkin. Tapi tahukah saudara? Mereka bawa Injil. Baik atau tidak baik, namun Injil sudah diberitakan. Amin saudara. Sehingga kita mendapatkan kabar baik. Sekalipun disusupi dengan yang namanya invasi atau penjajahan. Itulah yang terjadi. Yang terakhir ini saudara adalah invasi Amerika ya. Di Afghanistan ya. Saudara, mungkin orang berpikir, negara-negara lain berpikir, oh karena ada minyaknya di sana. Oke, never mind. Tapi tahukah saudara, untuk sejangka waktu lamanya, mereka aman di sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana selama ini, tapi tiba-tiba ketika ditarik pasukan dari sana, terjadi satu kekacauan. Dan seperti biasa, orang mereka-reka apa yang sedang terjadi. Tahukah saudara, ini semua pelajaran. Jadi masa gereja yang tadi itu saudara, dikatakan itu seperti dia kembali ke tempatnya, memperhatikan, dia memperkenalkan dirinya dengan ini, sampai terakhir dia memperkenalkan dirinya. Amin. Permulaan dari ciptaannya. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi saudara, kita ini yang hidup di zaman ini, yang entah apa saja. Orang-orang sebelum kita, saudara, sangat ingin kembali hidup di zaman kita ini.
Sekalipun mereka sudah mencapai hal yang luar biasa mungkin semasa hidup mereka. Tetapi mereka ingin hidup di zaman kita. Ingin hidup, ingin melihat lagi pekerjaan Allah. Karena pekerjaan Allah itu ada di dalam daging. Makanya istilahnya adalah menjelma menjadi daging, berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, selama ini saudara kita itu dibuai dengan pekerjaan supranatural. Merasakan Allah yang supranatural. Yang membuat kita menjadi bangga, kita cerita sama orang. Walaupun kita bisa akhirnya kita tutup, tapi selalu ada, saudara. Selalu ada unsur, kalau kita mendoakan seseorang, puncaknya mungkin kalau kita bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup. Wow. Ingat Pak Andreas dulu, saudara, dia hitung-hitung berapa orang mati yang disembuhkan anak buahnya, yang dibangkitkan anak buahnya. Walaupun ternyata di lapangan, ya tidak sepenuhnya benar. Tapi itulah manusia, saudara. Ya, dari pelayanan kita, ketika kita bisa menyelesaikan penginjilan di alam roh, sampai kita berpikir kita bisa menyelesaikan yang LGBT gitu kan. Oh, karena itu roh yang ini bisa kita injili, dilepaskan yang ini menjadi normal kembali. Kalau saudara buka lagi, nggak tahu masih ada nggak kesaksian yang pera itu ya, Bu. Yang ternyata kemudian, wah, parah lagi kan. Yang dari misalnya yang dari dulu dia, sampai pelepasannya, wah, seru sekali. Tapi aslinya kan orang nggak tahu bagaimana dia sekarang. Namun kan karena itu nggak diekspos, yang ada kan, wow, luar biasa pelayanan ini. Sampai saudara, pada akhirnya Tuhan bawa. Sampai saudara, kalau orang mengalami pekerjaan roh ini, yang jadi apa lagi saudara? Lebih parah keadaannya daripada manusia yang hanya makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, pernahkah saudara bertanya kenapa ya pohon kehidupan itu diambil? Nggak boleh makan di situ. Bahaya katanya. Disitulah terjadi mix yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi kalau pekerjaan roh Tuhan, pengalaman supranatural Tuhan tidak diambil dari diri manusia. Sehingga saudara, ketika kita melihat sekarang natural sekali, kita menjadi natural sekali. Jangan menganggap pekerjaan yang sangat natural ini lebih rendah daripada pekerjaan roh yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang luar biasa. Tahukah saudara? Inilah yang membuat pekerjaan ini tidak disukai oleh manusia daging, saudara. Tidak. Orang yang nggak mengerti pekerjaan Allah yang sesungguhnya, ini tidak masuk akal bagi mereka. Nggak bisa, nggak terkejar mereka. Selama mereka tidak menjual, jadi katakan kan kepada jemaat Laodikia ini kan,
belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Kalau kita bacakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi dua keadaan dingin dan panas itu, kita kan selalu pikir begini. Mana yang lebih baik, dingin atau panas? Kalau kita interpretasikan pasti panas, bergairah, bernyala-nyala. Tapi Tuhan nggak bilang alangkah baiknya kalau engkau panas, bukan. Ya kan? Pikiran kita kan antara dingin dan panas selalu kita mengartikan, itulah bahasa manusia, saudara. Itulah kelemahan bahasa kita. Dengan bahasanya Allah. Tuhan bilang dingin atau panas, tapi kita memilih panas. Maksudnya kalau panas itu lebih baik daripada dingin gitu. Lalu kenapa ada orang yang tinggal di kutub, yang bisa tinggal di kutub, dan kita yang tinggal di tropis? Apalagi yang kalau di garis khatulistiwa itu kan. Di gurun itu iklimnya itu ekstrim. Kalau dingin, kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Orang yang dari suhu dingin pengennya ke suhu panas. Bahkan kalau saudara lihat orang-orang boleh sampai berjemur gitu kan. Di Bali itu dengan pakaian yang minim sekali. Benar-benar ingin menikmati matahari. Karena mataharinya di Indonesia itu masih pas kira-kira begitu. Sementara kita yang di Indonesia pengen ke Eropa yang bersuhu dingin, main ski gitu kan. Saudara, Tuhan bilang alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Justru saudara, orang-orang yang suam-suam kuku ini saudara, adalah tidak jahat, tidak baik. Lalu orang pikir baik. Tuhan maunya itu ya baik sekalian. Ya kalau tidak baik, jahat sekalian. Disitulah saudara, dua orang yang masuk ke bait suci itu. Disitulah suam-suam kukunya orang Farisi itu. Tuhan, aku tidak seperti orang itu. Padahal sebetulnya jauh di lubuk hatinya, kalau kita lihat bagaimana mereka lebih jahat daripada orang jahat itu. Orang jahat itu apa adanya, memang dia jahat. Jahat ya jahat gitu loh. Nggak ada yang baik dalam diriku, dia bilang begitu. Dia pukul-pukul dirinya. Aku nggak layak. Dia nggak berani menengadah ke atas. Tetapi yang ini berani menengadah ke atas. Aku tidak seperti orang itu. Aku masih baik.
Itulah yang coba ditunjukkan oleh orang-orang yang mungkin sudah lama hidup di dalam Tuhan. Sehingga saudara dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, orang-orang di zaman Laodikia ini tidak mengetahui keadaannya. Mereka masih punya jam ibadah. Mereka masih bisa melakukan. Dan mereka merasa melakukan seperti untuk Tuhan. Mereka benar-benar merasakan Tuhan ada di dalam mereka. Mereka masih belum meninggalkan Tuhan. Dengan karunia-karunia yang ada. Dengan firman yang terus masih bisa mereka khotbahkan tiap minggu. Tiap hari pun mereka bisa buat. Mereka punya segudang makanan. Yang telah mereka simpan untuk musim dingin. Dengan perjalanan yang panjang, saudara. Seandainya Tuhan tidak datang pun, mereka masih punya stok makanan yang untuk dibagi-bagikan. Mereka punya sesuatu, segala sesuatu untuk bertahan hidup. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari padaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Perhatikan saudara. Mau apapun yang dia bilang ini saudara, semua itu berbicara mengenai inkarnasi Tuhan dalam diri kita. Penjelasannya ini saudara, adalah dia yang sudah dimurnikan itu saudara. Jadi yang kita terima ini bukan lagi roh. Tetapi Tuhan yang sudah berinkarnasi di dalam daging. Di dalam manusia, inilah yang sedang datang. Makanya dikatakan ya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dia ku hajar. Barang siapa ku kasihi, dia ku hajar. Dan ku tegur dan ku hajar. Saudara, karena bahasa kita itu selalu menganggap hajaran itu sebagai kayak pukulan, kayak penderitaan secara fisik. Saudara, kepada jemaat yang lain, saudara, wah bukan hajaran lagi, saudara. Oh mereka hidup di tahtanya iblis kok, tinggal di tahtanya iblis kok. Bahkan mereka itu harus mati martir segala macam. Itu di zaman sebelum itu, saudara. Jadi kata ku hajar, ku tegur dan ku hajar, tentu intensitasnya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Padahal yang sebelum itu, saudara, bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut terhadap dia yang hanya bisa membunuh tubuh. Itu kan fisik gitu loh.
Sehingga saudara, Paulus sampai dalam dirinya dia ingin dia mati lebih parah daripada Yesus kok. Sehingga datang firman kepada dia, sekalipun engkau berikan tubuhmu untuk dibakar, kalau kamu tidak punya kasih, nggak ada gunanya katanya. Itu pasti lebih duluan datang kepada dia perkataan itu, saudara. Baru dia tulis. Sekalipun engkau membuat dirimu lebih parah dibalik, mungkin bolak-balik gitu ya. Mungkin kamu disalibkannya itu kayak dibuat di satu, ada rodanya gitu, lalu kamu dibalik-balik di sana gitu, putar-putar gitu. Kan lebih parah kan? Kalau kamu tak mengenal kasih itu, tak punya kasih, berarti kan dia nggak mengenal arti kasih itu kan? Berarti dia nggak mengenal Allah artinya, saudara. Itu maksudnya. Tetapi di sini, saudara, dia ku tegur dan ku hajar. Hajaran di sini, saudara, adalah pakai firman, saudara. Jadi kayak kita ditusuk, tapi pakai firman, pakai perkataan yang mengubah, yang gimana ya, yang membuat kita jadi kacau gitu loh. Bayangkan tadi, saudara, seperti saya katakan, saudara. Saudara kan sudah menerima Tuhan ya. Roh yang di dalam aku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi saudara, ketika saudara mendengarkan bahwa ada watak iblis dalam saudara, saudara bisa terima enggak? Itu ada di dalam saudara. Bayangkan begitu, kapan saja saudara dia bisa meledak, kapan saja saudara bisa melakukan hal yang lebih parah. Kalau saudara tidak dihajar, tidak ditegur dan dihajar. Kapan saja. Kalau Tuhan tidak berinkarnasi di dalam saudara. Kalau saudara tidak menerima bahwa roh itu, firman itu menjadi daging di dalam saudara, saudara tidak akan pernah melihat bagaimana iblis itu dikalahkan dalam hidup saudara. Inilah selama ini, saudara, yang kita tidak sadari pekerjaan Allah dalam diri setiap kita. Saya, saudara, sampai sejauh ini, saudara, dalam hati saya, saudara, kalau saya yang bilang, nggak akan bisa. Kalau saya yang bilang ya, kalau saya pisahkan diri saya sementara dari Tuhan gitu. Istilahnya saya ngomong gitu ya. Nggak bisa, saudara. Saudara mengerti. Tapi saudara, kalau Tuhan yang bilang, dia adalah amin. Saksi yang setia dan benar. Dia akan selalu bilang amin. Jadilah seperti yang Tuhan katakan. Nggak mungkin enggak. Karena saudara, ini sudah diawali kan dengan kunci Daud tadi kan. Apabila dia menutup, tidak ada yang bisa buka. Apabila dia membuka, tidak ada yang bisa tutup. Wow, itu kedaulatan yang luar biasa. Sampai saudara, nggak peduli apa yang terjadi di dunia ini, mau gimana pun, tidak ada masalah dengan itu. Saudara nggak akan tergoncang. Kalau saudara berani melihat pekerjaan Allah dalam tubuh saudara.
Sehingga dikatakan begini, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Jangan bilang, saudara, orang-orang yang hebat itu tidak tahu mendengarkan suara Tuhan. Jangan bilang, mereka sudah mengajarkan mendengar suara Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tepat dia di depan pintu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, kalau dia bilang tahu mendengar suara Tuhan, justru dia paling sulit untuk mendengarkan suara Tuhan ini. Yang kali ini. Ini Tuhan yang ngomong kalau yang ini. Karena Tuhan bilang kok, jikalau ada. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali? Engkau yang tahu, Tuhan. Saudara, kalau dia tanya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok pintu, apakah engkau dengarkan suaraku? Apa jawab saudara? Engkau tahu, Tuhan. Bahwa engkau mengasihi aku. Engkau yang tahu. Sekarang kita mengerti jawaban Petrus ya. Engkau yang tahu, Tuhan. Aku nggak tahu. Selanjutnya dikatakan, saudara. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, inilah sebetulnya arti perjamuan kawin anak domba. Yesus bilang begini, "Pa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Itulah arti makan bersama-sama. Tuhan bersama dengan aku, aku bersama dengan engkau, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, ini sudah sampai di puncak daripada keselamatan itu sendiri. Jadi ini bukan berbicara mengenai, ini bukan lagi berbicara mengenai di masa di mana kita mengalami hal-hal luar biasa, hal-hal apapun, mengalami pergumulan atau apapun. Ini adalah puncak daripada pekerjaannya. Sekalipun kita melihat gereja dalam titik lemahnya, titik terendahnya, sekaligus ini menjadi titik tertingginya. Perhatikan saudara, barang siapa menang,
Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, Tuhan yang adalah Yesus itu sudah menang. Amen. Tetapi dikatakan kepada kita, barang siapa menang. Artinya dari pihak kita yang sudah rusak benar itu. Lalu apa? Kita memakan Tuhan. Dan Tuhan memakan kita. Artinya yang sebenarnya di sana adalah disitulah kita menyatu dengan Tuhan. Disitulah sorga dan bumi menjadi satu. Disitulah sorga menelan bumi dan bumi menelan sorga. Nggak ada lagi, saudara, yang namanya pertentangan satu pun dengan yang lain. Disitulah yang dikatakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Disitulah yang dikatakan, supaya dunia percaya. Biarlah mereka menjadi satu, supaya dunia percaya. Wow, saudara, inilah satu puncaknya dari segala pekerjaan Allah dalam diri kita. Saudara akan melihat, saudara, ketika saudara rela dihajar, ditegur, dihajar. Tahukah saudara apa yang saudara dengar selama ini? Itu sepertinya agak jauh berbeda sekali dengan yang saudara dengar selama ini. Bahkan kalau kita mungkin sudah pernah rasanya mendapatkan firman yang di RTM rasanya udah tinggi sekali. Apa yang saudara dengar hari ini, saudara? Itu rasanya sepertinya semua pengertian kita yang lama rasanya itu diruntuhkan. Seperti dibaharui, seperti diganti. Tetapi saudara, kita sangat yakin bahwa Tuhan yang mengajarkan kita. Saudara, hanya orang-orang yang sudah mengalami penghancuran, mengalami perjalanan yang panjang, melihat, bukan hanya melihat pada dirinya sendiri. Kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, saudara, kita nggak menanggung apa yang dialami oleh orang-orang yang di dalam dosa. Kalau kita ingin terangkat, kalau kita ingin langsung, wah sudah bersama-sama dengan Allah, kita nggak ngerti. Makanya ya sudah, kalau dia terus menggaungkan ini, ya sudah, sekarang kamu istirahat. Tetapi kalau orang yang mengenal Allahnya dengan memiliki roh yang alfa dan omega itu, saudara, dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan hidup di dalam dia. Menghadapi apa saja kerusakan di dunia ini. Karena dia tahu. Dia juga sedang dimurnikan. Kita ini dimurnikan dengan api yang makin dipanaskan. Baik, sudah lewat 3, saudara. Karena juga harus ngantar anak-anak sekolah ya. Harus bersiapkan dengan cepat masuk pagi semua. Baik, nanti malam kita bertemu kembali ya. Seperti biasa, jam 7 ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Kami bersyukur buat segala pekerjaan. Terima kasih. Kami tahu, Engkau terus mengajari kami. Dengan firman-Mu, Engkau menghajar, Engkau menegur kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sampai hari ini bisa tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari semua orang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, sampai ketemu nanti malam ya.